apakah penghasilan dari budidaya peternakan lebah madu dikenai wajib zakat? Landasan hukumnya dari Amr bin Suwaib dari kakeknya Nabi SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10. Hadis riwayat Daruqutni. Berdasarkan hadis ini, di atas ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadis. Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapat bersih madu atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya 10%. Bagaimana hukum sholat tahajud tapi belum tidur sebelumnya? Pada dasarnya ada dua pendapat mengenai hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat tahajud baru dapat dilakukan jika sudah tidur terlebih dahulu. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ar-Rafil yang merupakan salah satu ulama yang bermazhab Syafi'i. Pendapat ini didongkram dalam buku yang berjudul Asharul Kabir. Dasar dari pendapat ini adalah hadis riwayat Kasir bin Abbas dari sahabat Al-Hajj bin Amr radhiyallahu anhu. Di antara kalian menyangka ketika melakukan sholat di malam hari sampai subuh, dia merasa telah tahajud. Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Kemudian sholat setelah tidur itulah sholatnya Rasulullah SAW. Jika merujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan bahwa ada 3 pendapat mengenai tahajud, yaitu tidur kemudian sholat lalu tidur lagi dan sholat lagi. Yang kedua adalah sholat setelah tidur, dan yang ketiga adalah sholat setelah isya. Dalam hal ini yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Akan tetapi jika dikhawatirkan tidak bisa bangun lagi jika sudah tertidur, tidak ada salahnya juga untuk melakukan sholat sebelum tidur. Bagaimana hukum puasa mutih? Puasa ini tidak ada tuntutannya dalam Islam, karena hakikat puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ilmu gaib atau pengasihan. Belum lagi puasa seperti ini jelas menyulitkan dan menyiksa orang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntutannya dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, daripada melaksanakan puasa mutih yang tidak jelas asal-usulnya, lebih baik untuk melaksanakan puasa sunnah yang sudah pasti dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah. Ketika penyewa barang merusak barangnya, apakah dia harus menanggungnya? Dengan demikian, kewajiban mengganti barang sewaan tergantung sebab kerusakannya. Begitu juga jika rusak sendiri atau rusak karena digunakan dalam batas kewajaran, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, yaitu ketahuilah bahwa tanggung jawab penyewa atas barang sewaan adalah tanggung jawab amanah, dan karena itu tidak ada kewajiban mengganti bagi penyewa kecuali karena ada kesewenang-wenangan dalam penggunaan barang sewaan. Misal memukul hewan tunggangan sampai melampaui batas, atau menaikkan seseorang yang lebih berat dari hewan tunggangan tersebut. Dalam kitab Al-Mughni juga disebutkan sebagai berikut. Barang sewaan merupakan amanah di bawah tanggung jawab penyewa. Jika rusak bukan karena sembrono atau melampaui batas, maka dia tidak wajib menggantinya. Bagaimana hukum jual beli kotoran pupuk yang notabene najis? Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab berpendapat menjual kotoran binatang sebagai pupuk, baik binatang yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal, adalah batil hukumnya dan hukumnya haram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi boleh menjual kotoran binatang sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa atas bolehnya menjual kotoran binatang dan tidak ada yang membantah. Kotoran binatang bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda yang lain. Kesimpulannya menurut mazhab Syafi'i, menjual kotoran binatang hukumnya haram
Menurut mazhab Hanafi dan segolongan ulama lainnya, hukumnya mubah atau boleh. Sedangkan ada sebagian ulama yang berpendapat boleh membelinya tetapi tidak boleh menjualnya. Bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu dia mengalami haid padahal dia belum melakukan tawaf ifadah? Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa Safiyah binti Huyai, istri Nabi SAW, mengalami haid. Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah ia akan menahan kita? Para sahabat menjawab, dia Safiyah telah melakukan tawaf ifadah sebelum haid. Beliau Rasulullah SAW menimpali, kalau begitu dia tidak akan menahan kita. Menurut harfiah hadis ini, apabila perempuan yang melakukan ibadah haji mengalami haid sebelum sempat melakukan tawaf ifadah, ia dan rombongannya harus menunggu atau tertahan sampai perempuan itu selesai haid dan kemudian melakukan tawaf ifadah.